Siap. Ayo. Siap, oke. Yo. Ayo, Bunda Leon. Oke Bang, kembali ke Bang, terkait masalah kemarin kembali kisruh Bang. Ya. Terjadi percekcokan antara Niki dengan JPU. Pihak Niki merasa JPU terlalu banyak memotong ucapan saksi. Itu Ya. Bang yang pertama. Itu dibenarkan kasih Bang memang hak di JPU. Jadi setiap persidangan yang terkait dengan tanya menanya saksi, jawab menjawab saksi, baik JPU maupun pengacara maupun majelis hakim, itu selalu seringkali ada intervensi atau pemotongan suatu cerita, gitu supaya cerita kesaksian ini terarah, gitu. Jadi kalau saksiannya ngelantur atau tidak relevan dipotong, begitu. Jadi begitu. Jadi bisa dilakukan oleh jaksa, bisa juga dilakukan oleh pengacara. Kalau ada saksi berbicara supaya tepat sasaran kesaksiannya, kemudian tidak ada yang ngelanturnya, makanya dipotong. Seringkali begitu. Itu wajar. Nah, potong-memotong pembicaraan ini biasa terjadi. Itulah yang disebut dalam perdebatan dalam sidang atau proses mencari titik terang keterangan saksi, gitu. Nah, kalau ada jaksa memotong-motong pembicaraan, tentunya itu untuk kepentingan pembuktian. Demikian juga kalau ada pengacara itu memotong-motong pembicaraan saksi, itu untuk kepentingan pembuktian juga. Nah, juru tengahnya adalah majelis hakim. Apakah potong-memotong pembicaraan ini relevan apa tidak? Jadi kadang-kadang jaksa kemudian memotong pembicaraan keterangan saksi, jaksa bisa keberatan. Makanya ada kata istilah keberatan. Kami keberatan yang mulia. Baik jaksa, pengacara juga gitu, kami keberatan yang mulia. Itulah kata-kata itulah tujuannya karena ada potong-memotong tadi. Tapi dalam hukum, prosedur hukum acara pidana dan dalam proses persidangan itu dibolehkan. Jadi ya ketika jaksa memotong pembicaraan boleh, ketika pengacara kemudian keberatan juga boleh, begitu. Jadi semuanya boleh sebenarnya, begitu. Bang, kita mengurusan dulu bahwa arti JPU, jaksa penuntut umum, Ya. karena pihak Niki menganggap tidak netral. Kita artikan dulu Bang, JPU gitu Bang. Ini bukan sidang perdata, ya. Sidang perdata pun seringkali ribut. Nah, kalau sidang pidana itu JPU itu ya pasti tidak netral. Kalau JPU netral, yang netral itu harusnya hakim, bukan JPU. Karena begini, JPU itu jaksa penuntut umum, ya. Jaksa tugasnya menuntut, pengacara tugasnya membela, hakim tugasnya memutuskan perkara. Yang netral itu adalah majelis hakim. Jaksa nggak boleh netral. Kalau jaksa netral berbahaya. Karena jaksa itu tugasnya harus membuktikan suatu dugaan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi. Dia nggak boleh netral. Dia harus mematuhi koridor-koridor proses penuntutan. Jadi dia harus mengarahkan bukti seperti apa, saksi seperti apa. Begitu. Nah, pengacara juga nggak boleh netral dalam proses hukum pidana. Pengacara harus membela kliennya. Nggak boleh kalau pengacara juga netral, nggak dia bela itu kliennya kan. Jadi pengacara juga harus berpihak kepada kepentingan hukum kliennya. Tapi di atas semuanya adalah bagaimana tercapainya keadilan, gitu. Duduk terang masalahnya jelas, keadilan tercapai bagi para pihak. Itulah nanti yang disebut sebagai netral. Tapi hakimlah yang menentukan semuanya. Nah, hakim yang netral, tapi hakim akan memutus berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan, transaksi. Jadi nggak pernah ada tuh jaksa netral itu, kecuali hukum acara perdata. Tapi nggak juga, sama-sama saling membela kepentingan masing-masing kan. Yang netral cuma majelis hakim, gitu. Juru tengah namanya majelis hakim, itu aja. Bang, tapi JPU itu bekerja untuk negara atau untuk pelapor atau kepentingan umum Bang sebenarnya Bang JPU? JPU itu bekerja untuk negara. Di bawah negara adalah kepentingan umum. Di bawah kepentingan umum adalah korban kriminal. Begitu. Jadi jaksa harus membela kepentingan negara dulu karena jaksa adalah petugas negara. Kemudian dia harus membela kepentingan umum karena untuk keadilan masyarakat. Yang ketiga, dia harus membela korban karena kepentingan keadilan korban yang menderita dari suatu tindak pidana kriminal. Bang, terkadang JPU ini seolah-olah ada kabar miring
terkait adanya titipan pesanan. Gimana Bang menyikapinya? Semua perkara-perkara pidana seringkali dibumbu-bumbui oleh cerita-cerita miring. Nggak ada cerita-cerita yang lurus itu. Semua miring. Kenapa? Biasanya pelaku pidana itu kemudian atau korban merasa ada yang nggak adil. Makanya keadilan itu dicapai melalui keseimbangan dalam proses sidang. Sepanjang keadilan itu belum tercapai melalui putusan, itu selalu miring. Miring ke kiri, miring ke kanan, begitu. Karena timbangannya belum sesuai kan, makanya miring-miring nih. Kenapa miring nih timbangan keadilan? Kenapa miring kemari gitu? Selalu ada, masing-masing pihak punya sudut pandang mengenai kemiringan dalam berperkara. Termasuk kepada jaksa penuntut umum, pasti ada yang menilai secara miring. Itu nggak ada persoalan, itu wajar saja. Oke Bang, Bang, kemarin juga ada kan suara. sidang itu under control banget Bang, udah seperti apa, kayak riuh rendah lah, udah bukan lagi, udah nggak ada marwahnya. Bentar, riuh rendah apa riuh tinggi? Riuh tinggi Bang ya. Ya, riuh tinggi lah Udah ya. nggak ada lagi marwah pengadilan, seperti udah hilang gitu. Ya. Nah, ini siapa yang harus wajib untuk meluruskan ini Bang, supaya clear? Banyak perkara seringkali dibarengi dengan keributan-keributan. Itu adalah posisi ekstrim dalam persidangan, selalu ada begitu. Dimanapun perkara seringkali ada terjadi keributan-keributan dan keriuhan, begitu. Jadi ini kita bisa wajar. Nah, yang punya wewenang terhadap proses yang terjadi selama persidangan adalah majelis hakim, yaitu ketua majelis hakim. Dia memutuskan apakah sidang harus dihentikan, harus diskor karena keriuhan atau apa. Majelis hakim juga punya kewenangan untuk memerintahkan pejabat keamanan pengadilan untuk kemudian melakukan sterilisasi supaya keadilan berjalan rapi lagi, proses persidangan berjalan baik begitu. Jadi ketua majelis yang punya kewenangan. Oke, mungkin nggak Bang, satu lagi, mungkin boleh nggak Bang, ketika minggu lalu, minggu ini makin parah, boleh nggak hakim memutuskan untuk yang tadi terbuka menjadi tertutup sidang ini Bang? Sidang selalu terbuka, cuman kalau makin parah, majelis hakim bisa memindahkan tempat sidang. Zaman dulu ada sidang perkara keributan antar preman kan. Dari sidangnya di Pen Selatan karena keributan yang terjadi, akhirnya dirubah menjadi sidangnya di Polres Jakarta Selatan tempat sidangnya, begitu. Jadi yang dirubah tempat sidangnya. Nah, kalau sidangnya nggak bisa tertutup, sidang tertutup itu untuk kepentingan hukum, keadilan, untuk kepentingan pribadi ya, itu baru sidang tertutup, begitu. Jadi sidang itu selalu terbuka kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim. Tapi tergantung pasal-pasalnya, dakwanya. Kalau dakwaan misalnya tentang pedofilia, ya sidang tertutup. Dakwaan tentang kesusilaan sidang tertutup, kebanyakan kan. Tapi kalau pemerasan atau pembunuhan atau itu terbuka. Oke Bang, satu lagi Bang. Ya. Ini kan kemarin menjadi sorotan adalah perilaku JPU ketika selesai sidang itu masih ruang sidang dia merekam Nikita terus. Itu jadi sorotan. Nikita juga sempat agak marah juga. Itu sebenarnya boleh nggak sih Bang? Boleh. Oh, boleh. Boleh, merekam. Jadi gini, sepanjang majelis hakim tidak menentukan lain, ketika ada jaksa merekam atau ada pengacara merekam, itu tidak ada persoalan. Karena apa? Pengacara pun merekamnya kadang-kadang handphone digeletakkan tapi direkam. Itu boleh. Panitera pun merekam juga boleh. Jaksa juga merekam boleh. Kan sekarang rekaman nggak cuma suara, ada rekaman visual. Itu boleh. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh ketua majelis hakim. Bang, terakhir Bang. Boleh Bang. Boleh memang karena tujuannya untuk pembuktian begitu. Bang, terakhir Bang, banyaknya penghinaan terhadap JPU di dalam ruang persidangan Bang. Itu nanti akhirnya akan memberatkan kita sendiri nggak sih Bang sebenarnya? Ya, tergantung siapa yang menghina. Kalau yang menghina orang di pengunjung, ya pengunjungnya yang diusir. Tapi kalau memberatkan tergantung perilaku pribadinya si Nikita sebagai si terdakwanya. Kalau Nikitanya sopan tapi pengunjungnya menghina, ya bukan salah Nikita kan. Kalau Nikita sendiri yang menghina, itu namanya karena dia namanya perberat. Ada perilaku yang dianggap memperberat hukuman karena tidak sopan atau tidak disiplin atau tidak bertingkah laku baik dalam persidangan. Oke, siap. Siap. Ayo. Siap, oke. Ya. Ayo Bunda Leon. Oke Bang, kembali Bang, terkait masalah kemarin kembali kisruh Bang. Ya. Terjadi percekcokan antara Niki dengan JPU. Pihak Niki merasa JPU terlalu banyak memotong ucapan saksi. Itu Ya. Bang yang pertama. Itu dibenarkan nggak sih Bang, terlalu haknya JPU? Jadi setiap persidangan yang terkait dengan tanya menanya